Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di video ini kita akan bahas singkat tentang migration ya. Jadi migration ini fitur dari Laravel yang memudahkan programmer untuk membuat tabel, mengelola tabel menggunakan kode program. Tujuannya supaya kita ada historinya ya. Oke, saya langsung saja di aplikasi kita masih di Vilapos ya, masih di Vilapos. Itu saya ada typo. Nah, ini dia nih. Di tabel pembelian ya, harusnya kan di sini kan supplier ID. Di sini harusnya suppliers. Nah, ini contoh nanti berarti perlu kita perbaiki ya. Oke, sekarang kita bahas dari awal dulu bagaimana membuat tabel di migration. Di Laravel itu ada perintah namanya php artisan make migration. Kemudian nama filenya create, misalnya kita mau buat tabel apa ya, tabel dosen misalnya seperti ini, create dosen table. Maka ketika kita jalankan perintah ini, nanti Laravel akan buatin kita file di folder database migration. Namanya diawali dengan tanggal dan ada create table dosennya. Oke, saya buka filenya. Nah, ini file migrationnya. Nah, kalau yang kemarin-kemarin kita lakukan kan kita gini nih, php artisan make model ya, make model create, kalau make model langsung aja dosen gini. Nah, bedanya apa? Kalau kita tambahkan min m, nanti Laravel otomatis buatin model, file model dan migration. Karena migration itu atau model itu pasti perlu, migration itu pasti perlu model. Jadi ada tabel di Laravel itu kan, kalau ada tabel pasti ada modelnya gitu. Makanya mending pakai gini saja ya, jadi otomatis. Tapi kalau kita mau manual ya buat aja pakai kayak gini caranya. Oke, sekarang ini misalnya saya edit ya, table string nama misalnya. Oke. Jadi perintah make migration itu buat file. Nah, perintah yang kedua itu adalah membuat tabel berdasarkan file ini ya. Jadi saya jalankan perintah php artisan make migrate ya, migrate. Oke. Nah, lihat nih, done berarti sudah selesai dia membuat tabel dosennya. Kita bisa lihat dengan perintah php artisan db table. Sekarang sudah ada tabel dosen mana dia? Ini dia nih. Oke. Perintah db table ini bisa saja kita tambahkan langsung nama tabelnya. Nah, langsung kelihatan kan kolom-kolomnya. Oke. Ini kalau kita buat file, tabel ya, seperti itu. Nah, sekarang kita mau benerin yang ini nih. Kita mau benerin yang salah ya. Ada dua cara. Cara yang pertama itu kita buat migration baru kemudian kita rename. Nah, saya mau pakai cara yang kedua yaitu di rollback. Tapi ingat ya, menggunakan rollback itu akan menghapus data. Oke, perhatikan. Di sini saya jalankan perintah php artisan migrate status. Tujuannya tuh perintah ini untuk melihat status dari migration. Nah, terakhir saya buat tabel dosen, lalu sebelumnya saya buat pembelian item, lalu saya buat pembelian table. Berarti kesalahan kita kan ada di sini ya. Karena di aplikasi ini tidak ada data di sini, maka saya pilih pakai rollback. Jadi perintahnya php artisan migrate rollback min step. Saya mau mundur ke tahapan ini nih. Berarti ketiga step sebelumnya. Oke, sudah selesai. Saya jalankan status lagi, sekarang dia pending. Nah, kalau dia pending, baru ini bisa kita edit ya, baru bisa kita edit. Saya perbaiki nih, misalnya supplier ID ini, misalnya supplier seperti ini. Oke. Kemudian saya migrate lagi, php artisan migrate. Kita lihat lagi statusnya. Sekarang semuanya sudah run atau running ya. Oke. Kalau kita lihat tabelnya, php artisan db table pembelian, sekarang sudah benar supplier ID. Kayak mana kalau saya mau ngubah lagi? Ya rollback lagi. Tapi kalau sudah ada datanya ya jangan, nanti datanya hilang ya. Kita gunakan cara yang kedua. Misalnya saya mau ganti yang dosen aja ya. Nama mau saya ganti jadi nama lengkap misalnya. Berarti
Di sini saya harus buat migration baru. Make migration, namanya add nama lengkap atau rename aja ya. Rename nama lengkap to dosen segini. Nama tabelnya ya, to itu maksudnya dosen biasa. Oke. Tambahkan min table dosen. Oke, jadi min table nih kita ngasih tahu Laravel bahwa saya ini bukan mau buat tabel, tapi saya mau rename tabel yang sudah ada. Nanti akan jadi file nih, di sini dia. Udah tinggal kita rename kolom. Table string, bukan string ya. Kalau string itu nambah kolom. Nah, rename kolom. Nama jadi nama lengkap. Oke. Kemudian di sini ada down. Down ini pada saat kita menggunakan perintah rollback. Nah, kalau kita rollback tuh kita balikin lagi dia dari nama lengkap jadi nama ya. Begini. Oke, sekarang kita jalankan perintah php artisan migrate. php artisan db table dosen. Oke, sekarang sudah berubah dia jadi nama lengkap. Kalau kita mau menghapus kolom, sama caranya ya. Buat migration baru, misalnya saya buat di sini namanya sesuaikan saja ya, misalnya drop atau bukan drop ya, delete nama lengkap min table sama dengan dosen misalnya. Contohnya nih, saya tidak pakai dosen ya di sini. Oke. Untuk nama filenya saya delete nama lengkap saja. Ini sebenarnya tidak disarankan. Nanti tidak jelas nih delete nama lengkap dari tabel mana kan gitu. Oke, ini misalnya saya mau drop, berarti di sini table drop kolom namanya adalah nama lengkap. Nah, untuk down-nya kita balik kan, table string nama lengkap. Kalau saya jalankan php artisan migrate. Oke, harusnya sekarang tidak ada kolom nama lengkap. Jadi gitu dia. Nah, di sini tuh ada perintah db wipe, ini untuk ngapus tabel beserta isinya. Ada migrate ya. Ini untuk untuk jalani perintah tadi ya. Ada db table, ada rollback. Oke. Nah, sekarang saya baru ingat ternyata selama di video filamen ini kita menggunakan SQLite ya. Kita belum setting env kita agar menggunakan MySQL. Ini masih pakai SQLite. Karena Laravel 11 defaultnya dia pakai SQLite. Saya senang saja pakai SQLite ya, karena kan untuk tahapan development ini lebih enak menggunakan SQLite. Ini kita bisa lihat database-nya itu ada di folder migration-nya. Ini dia di folder database ya. Nah, ini dia nih SQLite. Di sini saya menggunakan extension apa ya, SQLite. Ini extensionnya nih supaya bisa lihat isinya. Nah, dia ada tabel migration harusnya. Nah, di sini nih disimpan Laravel yang sudah kita jalanin, migration yang sudah kita jalanin itu disimpan di sini. Oh, ini saya pakai ini nih, punya SQLite, punya Alex ya. Silakan diinstal nih, biar gampang kalau mau ngapus-ngapus atau mengelola tabel kita. Oke, silakan dikerjakan. Nanti kita lanjut lagi pembahasan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.